sekarang gua mau ke puncaknya nih cuy. Perjalanan ini dimulai tepatnya dari Terminal Sukabumi. Ini gua dari seberangnya. Gua berangkat sekitar jam 10 siang. Dan buat perjalanan Sukabumi ke Tangerang ini perjalanannya lumayan panjang ya. Yang pasti bakal melelahkan. Oke cuy, di Sukabumi ini kita terjebak hujan cuy, tapi nggak nurutin semangat kita ya, buat semangat gua buat terus lanjut perjalanan Sukabumi Tangerang. Dan ini tuh buat kalian yang pengen ke Pelabuhan Ratu, belok ke kiri ya. Dan kita masih lurus terus. Udah gitu jalan yang bakal gua lewatin bukan lewat jalur kota. Maksudnya bukan lewat Bogor kota maupun lewat Jakarta, melainkan lewat jalur alternatif Sukabumi Tangerang via Gunung Halimun Salak. Terus kenapa gua pilih jalur ini? Karena jujur banget ya, gua bukan orangnya kurang suka dengan keramaian, kemacetan. Apakah dari kalian juga ada yang sama dengan hal tersebut? Bagi gua nggak apa-apa, agak jauh, yang penting jalannya lancar. Dan buat video kali ini gua mau kasih tahu jalur mana aja yang harus dilewatin. Dan jalur ini cocok buat kalian yang mau ke Pelabuhan Ratu, Bogor Timur, Rangkas maupun ke Tangerang. Makanya nontonnya jangan di skip-skip ya, biar paham. Dan alhamdulillah nih hujannya udah mulai reda dan sekarang gua berada di pertigaan Cisaat tepatnya. Nah, kita belok ke kiri dan pokoknya kalau udah masuk jalan utama ini lurus terus sampai nanti di Cibadak nemuin pertigaan yang mau arah ke Cikidang. Oke cuy, dan sekarang gua lagi istirahat dulu nih di warung-warungan pinggir jalan di Cikidang ya. Suasananya tuh banyak perkebunan sawit ya, ada perkebunan sawit ternyata di sini nih cuy. Sekedar buat istirahat dan ngopi-ngopi dulu cuy. Ini nih sampai kotor motornya cuy. Oke, gua mau istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi cuy. Dan sorry banget ya, pas belokan tadi nggak sempat gua videoin dikarenakan kameranya error. Nah, nanti setelah kalian berada di Jalan Raya Cikidang ini pasti akan nemuin plang arah Pelabuhan Ratu, Parung Kuda. Nggak jauh dari situ ada pertigaan, belok ke arah kanan ke arah Parung Kuda. Di sini jalannya agak sepi dan kanan kirinya dipenuhin tanaman sawit. Dari sini lurus terus, ikutin jalan ini sampai kalian nanti bakal nemuin pertigaan lagi.
Kebetulan juga gua ngeliat para pekerja perkebunan sawit udah pada mau pulang. Namanya pertigaan yang mau ke Kelapa Nunggal. Pokoknya patokannya yang ada Alfamart ya. Kalau kalian bener ngelewatin jalur ini, nanti kalian akan melewatin Koramil ini nih. Nah, dari sini kalian lurus terus ngikutin jalan ini, jangan belok-belok sampai kalian ke daerah Ciawitali atau pertigaan ke PLTP. Cagak Ciawitali ya. Kita ada di persimpangan nih antara lurus dan belok kiri. Kalau lurus itu ke PT PLTP Gunung Salak Halimun. Nah, kita yang belok ke kiri cuy, ke Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Jangan salah belok ya, karena nanti kalau salah belok akan jauh lagi cuy di jalan. Pokoknya nih dari sini lurus terus ya. Dan jalan juga udah mulai menanjak. Di sekelilingnya masih ada perkampungan. Pinggir kiri ada jurang-jurang gitu. Jadi berhati-hati. Wow, iya lumayan. Wow. Dan cuy, apabila kalian ngelewatin jalur ini, pasti kalian akan ngelewatin ini nih, Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Berarti kita udah ada di daerah Taman Nasional ya cuy. Berarti semakin dekat dengan Gunung Halimun Salak cuy. Buat daerahnya itu kalau nggak salah ini daerah Kabandungan ya cuy, bukan Cikidang lagi. Dan buat jalannya begini nih cuy, lumayan jelek ya. Oke cuy, kalau kalian berada di daerah Kabandungan ini ada pertigaan, tapi kita ngambil yang lurus ya, ambil yang lurus. Jangan belok yang kiri. Kalau ke kiri itu ke daerah masih Kabandungan, tapi kurang tahu arahnya kemana.
begini nih daerah perkampungannya tuh, namanya udah ada market, tapi jalannya udah mulai mengecil. Cipendei indah, gila. Udah di daerah Desa Cipete, kalian akan melihat plang ini nih. Pokoknya belokannya itu dia kayak masuk ke gang warga gitu ya. Nah kalau lu lurus ke sono ke PT Perkebunan Nirmala dan kita ke arah belokan ini nih cuy. Patokannya ini nih, ada tukang ojek juga cuy. Nah kalau udah di belokan ini kita akan melihat pegunungan ya langsung. Pokoknya udah dari sini lurus terus ngikutin jalur ini nih, dan kalian ntar akan sampai ke Bogor, tepatnya ke Lewiliang. Itu pokoknya mantau terus perjalanan gua biar lu nggak tersesat ya di jalan. Apabila udah tersesat bakal jauh lagi baliknya. Dan sekarang gua mau ke puncaknya nih cuy. Mana nggak ada? Itu ada di depan. Dan buat area jalan ini biasanya ada mamang-mamang yang betulin jalan tuh. Ya kalau ada duit lu kasih aja gitu ya kalau lewat sini. Ya, kan ada lagi. Pokoknya ini di jalan nanjak terus cuy, sampai nanti akan sampai ke puncaknya. Ada lagi. Tanjakan
udah mulai ekstrim cuy. Hati-hati, itu katanya ada satwa melintas. Wah, memang bener cuy, kita udah ada di area Gunung Halimun Salak. Pasti nggak? Pasti nggak? Dan perjalanan kita udah ada di perkebunan Cianten nih cuy. Berarti kita udah ada di Kabupaten Bogor menuju ke Lewiliang. Oke, mari kita lanjutin lagi. Jadi perkebunan ini tuh berada di wilayah Bogor Timur. Jadi orang-orang Bogor Timur nggak pernah ke puncak ya cuy. Walaupun di daerah Bogor Barat mungkin dekat sama daerah puncak, karena mereka udah punya perkebunan sendiri cuy, tempat main ya. Nah, dan kita melihat ya, ada banyak yang jualan-jualan. Di sini ada portal nih cuy. Nah, kita belok ke yang bukan belok, lurus aja sini. Oh, di portal itu bukan maksudnya nggak boleh cuy ya. Nah, dan view di depan itu adalah wilayah alur Gunung Halimun Salak, dan itu tuh ada yang ngebul-ngebul kalau di zoom. Itu adalah geothermal ya, pembangkit listrik tenaga panas uap. Ini perkebunannya itu. Gunung itu adalah alur Gunung Salak, alur Gunung Halimun Salak. Dan itu tuh perumahan rumah warganya cuy. Tak lupa juga ada persawahan. Dan ini gua masih ada di jalan warga gitu ya, belum sampai Lewiliangnya. Oke, kita lagi istirahat dulu di minimarket yang ada di Kecamatan Lewiliang, Bogor. Dan kita akan melanjutin lagi sih perjalanan. Pasar Lewiliang masih jauh dari sini? 11 kilo. 11 kilo. Iya, makasih Pak. Iya. Oh iya, barusan kata Mamang parkirnya Pasar Lewiliang sekitar 11 km lagi. Nah, pokoknya dari sini terus lurus lagi sampai kalian sampai ke jalan raya atau jalan utama lagi. Dan bisa dilihat ya, dari jumlah kendaraan juga udah mulai ramai
Tandanya kita semakin dekat dengan Pasar Lewiliang. Dan ternyata ada bis atau angkutan umum juga ya dari Lewiliang menuju Cikidang, ya Gunung Halimun Salak yang gua tadi lewatin tadi. Nah, dari pertigaan ini kita bakal nemuin pelang arah lagi nih yang belokan ke kanan ke arah Dramaga, kampus IPB, Bogor Kota, dan gua belok yang ke kiri ya ke arah Pasar Lewiliang atau yang ke arah Jasinga. Dan ini dia nih situasi Pasar Lewiliang yang berada di Bogor ini. Itu buat oleh-oleh nih yang mau beli rambutan, biasanya gue beli di sini tuh. Jadi kita udah ada di Pasar Lewiliang tuh. Gini nih keadaannya tuh. Duit ada nggak duitnya? Oke, Bogor rambutan ini namanya nih. Bertumpuk-tumpuk banget nih rambutannya juga. Mantap cuy. Oke, dari Pasar Lewiliang ini kita lanjutin lagi perjalanan menuju Jasinga, dan si jalannya terbilang mulus ya. Jadi posisi berkendara bisa ngebut. Nah, dari Pasar Lewiliang ke Jasinga ini memakan waktu sekitar 1 jam sampai 1,5 jaman. Jadi lumayan jauh juga. Nah, setelah kita sampai di Jasinga ini, kita pasti nemuin patung singa ya di tengah jalan. Kita belok yang ke arah kanan menuju Tenjo atau ke Tangerang. Kalau belokan yang ke kiri atau lurus ke arah Rangkas, Lebak, bisa juga nih lewat situ. Jadi gua putusin untuk break dulu di SPBU yang berada di Jasinga ini untuk mengisi bahan bakar sekalian ke toilet dan sambil istirahat sejenak.
Oke, kita gas lagi bro ke daerah Tenjo dulu. Nah, buat daerah Tenjo ini sudah masuk ke wilayah Kabupaten Tangerang ya, dan sekaligus daerah yang dilintasin oleh KRL. Dan ini gua lagi ngelewatin jembatan atau underpass stasiun Tenjo. Dan gak kerasa waktu juga udah mulai sore, badan udah mulai kerasa pegal-pegal. Oke, akhirnya setelah tadi sudah melewatin 3 kabupaten, dan sebentar lagi gua akan sampai di tujuan akhir, yaitu ke Tangerang. Sekarang gua masih berada di daerah Munjul. Nah, kita ambil yang belokan ke kiri ya, ke arah Tiga Raksa. Nah, dari sini, dari belokan ini lurus terus buat kalian yang mau ke daerah Balaraja, Cikupa, Tangerang Selatan bisa ya. Dan buat mempercepat waktu, gua belok ke kiri melewatin perumahan yang nantinya bakal lewat ke alun-alun Tiga Raksa nih cuy. Oke, sampai sini sudah mulai maghrib cuy. Setelah tadi sudah menempuh perjalanan yang sangat panjang, akhirnya gua sampai. Setelah tadi sudah menempuh perjalanan yang sangat panjang, akhirnya gua sampai juga nih di alun-alun Tiga Raksa. Nah, dari sini ke tempat gua udah deket banget. Jadi buat kalian yang mau ke Tangerang dari Sukabumi atau sebaliknya, semoga rute yang gua kasih tahu selama di perjalanan menjadi pertimbangan ya buat kalian yang mau lewat sini. Dan gua saranin juga kalau mau lewat jalur ini jangan lewat malam ya. Jalur alternatif yang gua spillin tadi bermanfaat buat perjalanan kalian. Apalagi sebentar lagi musim mudik, jadi cocok banget buat kalian yang nggak mau macet-macetan lewat kota. Dan oke, buat video kali ini cukup segini aja ya. Gua akhiri video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.